Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Qala Allahu ta'ala ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayuhan nas ittaqu rabbakum alladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa man yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima amma ba'du. فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Ikhwani wa akhwati fid din rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas limpahan rahmat dan nikmatnya pada kita semua sehingga kita bisa hadir di majelis ilmu ini untuk kita bahas murojaah tema fikih ya, tema fikih. Ikhwani wa akhwati fid din rahimani wa rahimakumullah. Antum sini banyak kesibukan ya. Kita sempatkan di sela-sela kesibukan antum untuk tetap ada ilmu yang harus antum ya raih, yang antum capai. Enggak, kan Mas. Masuk lagi. Baik, sebelum saya sampaikan ini sudah bisa dibaca ya slide-nya ya. Ikhwan yang online. Bisa Udah bisa, Ustaz. Ustaz. Udah bisa. Ya, alhamdulillah. KIP murojaah. Murojaah fikih ya. Kita belajar tentang sholat ya. Di sholat itu kita harus detail, harus rinci. Jadi Islam itu ada ilmu yang umum, ada yang rinci. Islam mempunyai rukun 5. Bunyan Islam ala khamsi. Islam dibangun atas 5. Yang pertama syahadat la ilaha illallah Muhammad Rasulullah. Menegakkan salat, membayar zakat, puasa di bulan Ramadan dan haji ke Baitullah. Dan kita sedang membahas kitabus shalah. Kita sedang membahas pembahasan sholat. Yang kalau kita sudah masuk ya alhamdulillah antum dipaksa masuk di sini. Dipaksa untuk belajar dalam rangkaian kajian Islam Pekanan di ruang BP, kantor BP, bidang pelajar. Padahal ilmu tentang fikih ini enggak ada batasan ya. Jadi belajar itu enggak hanya di KIP saja. Tapi mudah-mudahan apa yang disampaikan dalam KIP ini betul-betul membekas. Bekasnya apa bekasnya? Bekasnya amalan. Diamalkan gitu. Dan ketika kita sudah tahu rinciannya, detailnya ya kita amalkan. Bukan hanya untuk kepentingan nanti evaluasi saja. Makanya sholat itu setiap hari dinilai oleh Allah Subhanahu
Ta'ala, dievaluasi, dinilai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, dalam hadis ada orang sholat itu hanya dapat 1/10, 1/9, 1/8, 1/7, 1/6, 1/5, 1/4, 1/3, ada yang sempurna. Itu sesuai dengan apa? Sesuai dengan kualitasnya. Kualitas ibadah sholat itu sendiri. Baik kualitas lahiriah sholat itu, zahir sholat itu, atau batiniah daripada sholat tersebut. Karena sholat mempunyai dua. Yang pertama, ibadah badan, lahiriah. Kita belajar nih sekarang bagaimana cara takbir yang benar, rukuk yang benar, i'tidal yang benar, sujud yang benar. Ini kan lahiriah. Ya, betul kan? Lahiriah. Bagaimana cara gerakannya, bagaimana cara bacaannya. Lalu bagaimana dengan ibadah batinnya, kekhusyuannya, ya, kekhusyuannya, keikhlasannya, ya, rojaknya, khaufnya, itu semua harus dihadirkan. Ya, semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan kekuatan kepada kita untuk bisa melaksanakan sholat dengan sebaik-baiknya. Baik, berdiri dan takbiratul ihram. Ya. Ini pada ngapain, Mas? Allah Ustaz. Ada yang ngajak, ya nggak ngajak. Ya makanya. Suruh ke sini aja. Majelis ilmu sudah. Haya nu'minu sa'a. Haya nu'minu sa'a, ya ikhwan. Malas. Ya ayyuhalladzina amanu ijlisu. Assalam. Baik. Baik. Enggak ada ini, iklan. Enggak ada pengumuman. Baik, ya. Kondisikan untuk kalau sudah KIP kita duduk sini bareng-bareng. Bareng-bareng terus kita belajar di sini, insyaallah. Kalau bermanfaat ya, bermanfaat sekali. Apa kata para sahabat? Para sahabat itu mengatakan kalau mau taklim, hayya nu'minu sa'a. Ayo kita duduk sesaat, beriman, menyuburkan keimanan kita, keislaman kita. Baik, sekarang kita murojaah. Kalau murojaah nggak asik Ustaz. Kalau asik ya tolong antum bersabar ya. Kalau asik ya alhamdulillah bersyukur. Berdiri dan takbiratul ihram dalam sholat. Apa hukumnya? Assalamualaikum. Apa hukumnya Mas Ahmad? Berdiri dan takbiratul ihram dalam sholat. Namanya murojaah berarti ustaznya yang nanya. Apa hukum berdiri ketika sholat? Dan apa hukum takbiratul ihram dalam sholat? Ada fardu bagi yang mampu. Fardu itu wajib. Ya. Yang tepat adalah lebih dari hanya sekedar fardu. Tapi rukun. Jadi berdiri, sholat fardu ya, sholat fardu, berdiri ketika sholat fardu, bertakbiratul ihram. Apa yang dimaksud takbiratul ihram itu? Nah ini kan ikhwan sudah. Takbiratul ihram apa itu? Yang dimaksud takbiratul ihram? Takbir apa? Di awal sholat. Kan takbir banyak ya. Takbir ketika ruku juga takbir. Bangkit dari ruku, bukan takbir. Sami Allahu liman hamidah. Ketika sujud, takbir. Banyak takbir intiqal itu ya. Tapi takbiratul ihram adalah takbir pertama dalam sholat. Apa hukumnya? Takbir pertama dalam sholat, apa hukumnya? Nggak boleh, nggak harus. Nih, apa yang dimaksud dengan rukun? Setiap perkataan, perbuatan yang membentuk hakikat sholat. Kalau tidak
dilaksanakan, ya, maka hakikat sholat itu tidak ada. Hakikat sholat itu tidak ada. Misalnya orang sholat maghrib, aduh, lagi capek nih, tapi mampu padahal dia, ya, capek nih, sholat zuhur nih misalnya, bang dari SMB ke sini naik sepeda misalnya, hebat loh ada yang dari SMB ke sini naik sepeda. Ada yang jalan nggak? Waduh, Ustaz, capek saya Ustaz. Saya sholat zuhurnya duduk. Emang nggak mampu berdiri? Mampu, cuman capek. Gimana? Sholat zuhurnya sah apa nggak? Nah, ini contoh, tapi jangan dipraktekin ya. Contoh yang yang salah ini. Baik, di antara rukun sholat adalah berdiri dan takbiratul ihram. Pak, ada beberapa hal yang berkenaan berdiri dan takbiratul ihram. Ya, tidak ada silang pendapat berarti ijma, ya, sepakat. Ya. Ulama akan wajibnya berdiri ketika sholat fardu harus berdasarkan surat Al-Baqarah 238. Hafidhu al-salawat wa sholatul pelihara atau jagalah sholat dan sholat asar. Wa qumu lillahi qanitin. Dan berdirilah untuk Allah ketika sholat dengan khusyuk. Ini perintah dari Allah Subhanahu wa taala. Wa qumu lillahi qanitin. Jadi qiyam, makanya disebut qiyam. Qiyam. Apa qiyam? Berdiri. Ya, berdiri. Ini kan juga sholat orang, ini perintah Nabi SAW, jika engkau hendak sholat berdiri. Ini perintah dari Nabi. Ini perintah dari Allah dalam Al-Quran. Ini perintah Nabi dalam hadis. Ini hukum berdiri dalam sholat fardu. Ya. Baik. Berdiri ya, orang berdiri gimana sih berdiri? Badannya tegak, kemudian lurus, tidak membungkuk, tidak merunduk. Itu adalah berdiri, di batasan berdiri. Kalau memang dia orangnya bongkok, tahu bongkok? Beda lagi. Memang berdirinya seperti itu. Itu lain lagi. Bongkok. Berdirinya kayak ruku. Ada nggak? Itu kalau orang udah tua. Ya, kalau pura-pura tua, itu membongkokkan diri, ini nggak bisa. Harus tegak. Ya. Oke, lanjut. Tidak diwajibkan berdiri ketika melaksanakan sholat karena sebab. Pertama, kalau sakit atau lemah boleh ya. Kalau sakit atau lemah, yang sakitnya, yang lemahnya ini memang betul-betul menghalangi dia atau memberatkan dia untuk apa? Berdiri. Sebagaimana Rasulullah SAW juga pernah sakit, sholatnya tidak dengan berdiri. Ya. Kemudian yang kedua, dalam keadaan takut. Maksudnya apa takut ini? In khiftum farijalan aw rukbanan. Aw rukbanan. Dalam surat Al-Baqarah 239. Jika kamu takut dalam bahaya, dalam konflik, dalam peperangan, maka sholat boleh sambil berjalan. Itu belum pernah? Sholat khauf itu. Atau berkendara. Kalau berkendara mungkin pernah saat berkendara. Berkendaranya juga, kendaraannya enak sekarang. Naik bis sleeper lagi tidur. Kalau enggak, yang enggak sleeper, yang eksekutif atau di atas eksekutif, top eksekutif misalnya. Itu enak banget tuh. Nah, dulu kendaraan zaman dahulu apa? Naik kuda, naik onta. Antum pernah naik onta enggak? Belum pernah ya? Macan pernah? Oh, kambing pernah? Oh, kecil. Kerbau? Sapi? Ya, naik kuda, paling naik kuda. Orang-orang zaman dahulu naik kuda. Kuda sekarang masih jadi tunggangan kan? Bahkan jadi perlombaan masih. Kalau naik onta nggak ada kayaknya. Perlombaan naik onta nggak ada ya. Antum
ke mana ya? Bukan saya promosi ya. Antum ke Bogor itu ada itu 50.000 naik onta. Asik. Cobain naik onta sama. Kemana tuh? Taman ya. Taman apalah terserah. Nanti kan libur tuh. Naik onta ya. Naik onta. Oh begini. Naik onta ya. Masya Allah. Itu bisa praktekin antum dari Bogor ke sini naik onta. Tapi sepeda nggak usah ya. Jangan dipraktekin sholat sambil naik sepeda, naik motor. Itu berhenti tempat rest area yang memungkinkan untuk berhenti. Sholat fardu itu usahakan untuk, tapi kalau naik bis ya kita nggak bisa berhenti kecuali sopir. Kecuali sopir. Kita cari bis itu yang bagus ya, yang memang kira-kira memang sudah jadwalnya tuh pas. Pasnya apa? Ketika sholat zuhur atau asar dia ada pemberhentian. Nah, ini bisa zuhur sama asar dijamak. Kemudian isya dan maghrib dan isya itu dijamak bisa. Ada seperti itu. Iya, apa sajalah yang bagus itu. Pokoknya bagus itu. Kalau nggak bisa Ustadz ini sopirnya Allah musta'an susah diajak apa namanya berhenti ke rest area untuk kita pengennya sholat tapi nggak bisa sholat ya mau nggak mau sholat di mana di bis nggak masalah boleh ya itu sudah kondisi darurat daripada ditinggal bis atau kereta lebih ngeri lagi itu ya bisa baik tahapan posisi bagi yang tidak mampu berdiri. Jika seorang tidak mampu berdiri, ya ini satu kondisi yang membuat seseorang tidak bisa berdiri, tidak bisa melaksanakan satu kewajiban dalam sholatnya berdiri. Fattaqullaha mastata'tum, bertakwalah kamu kepada Allah semampu kalian. Kita makhluk yang lemah, sehingga perintah-perintah, kewajiban-kewajiban itu banyak kita dapatkan kekurangan atau kelemahan. Ya, bukan boleh ditinggalkan. Sholat nggak bisa ditinggalkan. Kapan sholat itu boleh ditinggalkan? Nggak boleh. Ya. Sampai mati pun disolatkan. Belum mati, harus sholat. Harus sholat. Makanya Nabi pernah mengatakan, ya, pembeda antara kufur dan kesyirikan itu adalah ketika dia meninggalkan sholat. Itu penting. Ya. Kurang fokus. Ah, yes. Untuk atur. Baik, Imam An-Nawawi mengatakan sholat dengan duduk tidak disyaratkan harus benar-benar tidak cukup merasa yang paling rendah. Akan tetapi yang menjadi patokan adalah kesulitan yang memang nampak jelas. Jika dia merasa khawatir akan mengalami kesulitan yang parah atau akan bertambah sakit atau yang serupa dengannya, atau bagi yang bepergian dengan kapal laut karena khawatir tenggelam atau mabuk laut, boleh melaksanakan sholat dengan duduk dan tidak perlu mengulanginya lagi. Dilihat kondisi. Dan posisi yang direkomendasikan adalah tarobbuk. Apa itu tarobbuk? Saya tanya di sini daripada ditanya di tempat lain. Apa tarobbuk, Mas? Hah? Oh ya, gitulah. Apa itu? Ada kiblat ya. Kiblatnya sana kan. Nah, ini posisi duduk yang direkomendasikan karena ini yang diamalkan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, yaitu duduk bersila. Kedua telapak kaki ada di bawah paha sehingga betis dan paha menjadi tampak. Ya, nih hadisnya dari Aisyah radhiyallahu anha. Aisyah mengatakan saya pernah melihat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam melaksanakan sholat dengan duduk tarobbuk atau bersila. Ada yang ini enggak? Lihat di HP.
Dilihat, udah kelihatan kan? Yana itu yang direkam kan? Oh, di grup. Oke. Oke. Baik, jadi posisi sholat ketika duduk yang direkomendasikan dengan duduk apa tadi? Tarobu. Tarobu itu bersila. Pahala orang yang sholatnya zuhur. Itu boleh nggak? Boleh. Ini kita bicara tentang pahalanya. Berkurang atau tidak berkurang? Tidak berkurang. Kalau dia sholat sambil duduk karena uzur sakit. Apalagi tadi uzurnya dalam perjalanan, misalnya dalam kendaraan. Fa'in khiftum dan fa'in khiftum. Farijalan atau rukmanan. Takut dalam bahaya. Bahaya ya. Bahaya nggak antum di sini? Nggak ada bahaya di sini kan? Nggak ada bahaya. Idza maridul abdu aw safara kutiba lahu mithlu ma kana ya'malu muqiman sahih. Nabi mengatakan jika seorang hamba sakit atau sedang safar, sakit safar. Kutiba lahu maka dicatat, dituliskan pahala baginya seperti yang dilakukan ketika dalam keadaan sehat dan dalam keadaan mukim, tidak safar. Masya Allah ya. Itu pahalanya sempurna walaupun kerjanya setengah. Kalau safar yang 4 dilakukan berapa? Dua. Kerjanya setengah tapi gajinya 100. Itu mau nggak kayak gitu? Ya kerjanya setengah, ya gajinya luar biasa. Jadi kita khawatir, kita pernah nggak kayak gitu? Ustaz, saya sakit gimana? Ustaz nggak bisa berdiri. Sholat. Ya Allah gimana ini? Nah, jadi kekhawatiran ini menunjukkan keimanan dia itu pengen betul-betul pahalanya sempurna, perfect gitu loh. Kita belajar sholat gitu juga sama. Oh ya sholat saya pengennya yang 100 Ustaz. Ya, karena ada promosi. Ujung-ujungnya ada promosi. Promosinya apa? Promosi dari Allah. Nah, boleh. Promosi dari Allah apa? 27 derajat misalnya. Karena berjamaah di promosinya. Kalau promosinya dari Allah ini kita ambil jauh lebih baik daripada hanya promosi di dunia. Baik, pahala sholat orang yang duduk tanpa uzur. Tanpa uzur ya. Baik. Yang tanpa uzur nggak boleh kalau dilakukan pada sholat fardu ya. Kalau pada sholat sunnah boleh. Sholat sunnah boleh. Sholatnya dengan duduk boleh. Sah. Gitu. Kalau sholat sunnah ya. Tapi kalau sholat fardu nggak boleh. Sholat rawatib misalnya tuh. Sholat duha. Aku mau duduk aja nih. Duduk ya. Boleh. Ya, misalnya antum kecapean ya. Ya, Masya Allah. Sholat rawatib cuma 10 menit dan duduk. Kalau sholat rawatibnya sejam, kalau sejam memang lumayan panjang ya. Yang 11 rakaat 1 jam lumayan. Belum panjang sih, lumayan. Kalau 2 jam, panjang. Panjang. Udah paling panjang. Kakinya sampai panas. Boleh duduk. Nih, lihat. Mana sih? Sholat sambil duduk ya diperbolehkan pada sholat sunnah ya. Jika dia walaupun mampu boleh untuk melaksanakannya dengan berdiri, boleh untuk duduk. Ini ijma ulama. An-Nawawi mengatakan ulama sepakat bolehnya sholat sunnah itu dilakukan dengan duduk, walaupun dia mampu berdiri. Ini hadisnya Rasulullah SAW mendirikan sholat malam yang panjang dalam keadaan berdiri. Dan terkadang dalam keadaan duduk. Kadang berdiri, kadang duduk. Apabila beliau membaca surat dengan sholat berdiri, maka rukuknya dengan berdiri.
Apabila membaca surat dalam keadaan duduk, maka beliau rukuknya juga dengan duduk. Hadis riwayat Imam Muslim. Tapi ingat, sholat apa tadi? Sholat sunnah. Terus pahalanya? Nah, pahalanya ini. Pahalanya beda. Pahalanya beda ya dengan orang yang berdiri, beda dengan orang yang duduk. Yang duduk berbeda dengan orang yang berbaring. Ini coba lihat, Rasulullah SAW bersabda, orang yang sholat sambil berdiri lebih utama. Orang yang sholat sambil duduk mendapat pahala setengah. Setengah dari orang berdiri. Orang yang sholatnya sambil berbaring mendapat pahala setengahnya dari pahala yang sholat sambil duduk. Hadis riwayat Imam Bukhari 1116. Hukum sholat sunnah dengan duduk tanpa udzur. Tadi sudah. Ini tadi. Tambahan aja. Ya. Ini sudah ya. Lanjut. Sholat di atas kendaraan. Kendaraan laut. Apa kendaraan laut? Kapal. Kapal ya? Ferry ya? Ada yang sudah pernah? Hah? Belum pernah ya di sini ya? Kapal laut ini pada ada yang pernah naik belum? Hah? Di kapal itu ada 4 kiblat tuh. Antum belum pernah ya? Kiblatnya itu 4 arah. Nggak tahu ya? Iya, ada 4 itu. Ini kiblat misalnya ketika sandar di Merak. Nih, kiblat ketika sandar di Bakauheni. Kiblat ketika jalan ke Bakau. Kiblat ke arah Merak gitu. Makanya kalau sholat itu pas sandar atau pas jalan. Jalannya udah lurus, jangan pas muter. Kalau pas muter tuh, wah repot. Pak, tahu muter nggak? Ketika habis sandar, kan muter dulu kan. Nah kalau sudah lurus, nah baru sholat. Sesuai dengan arahan situ. Jadi kiblat itu ada 4. Nah, ini sesat ini kapal, oh kiblat ada 4. Loh, enggak, dilihat keterangan di bawah ini. Jadi enggak sesat itu, memang sesuai dengan arahnya gitu. Kalau yang repot malah di darat ya. Di darat itu kiblatnya muter ke arah mana-mana ya. Baik. Di sini ada fatwa ya. Jika dari Komite Tetap Riset Ilmiah dan Fatwa di Lajnah Daimah juga. Ini apa? Jika dirinya takut turun mengerjakan sholat dan dia tahu jika dia akhirkan sampai tempat dia bisa mengerjakan sholat, waktunya habis, sholat di dalam kendaraan tersebut. Ya, ya, sesuai kemampuannya. Ini dalilnya, la yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Sesuai dengan kemampuannya. Wattaqullaha mas satu. Bertakwa sesuai dengan kesanggupan. Adapun mengenai posisi saat sholat sesuai kemana arah kendaraan tersebut, atau dia harus selalu menghadap arah kiblat, ya, atau secara terus-menerus, ataukah hanya di awalnya saja. Ini semua ya dilihat kemampuannya, kemungkinannya. Jika kemungkinan bagi dirinya menghadap kiblat pada seluruh gerakannya, maka wajib dilakukan. Seperti tadi, sholat di atas kapal feri. Mungkin nggak? Mungkin dari seluruh gerakannya menghadap kiblat. Mungkin. Maka lakukan itu. Ditunggu dulu. Tunggu dulu sampai kondisi kapal itu betul-betul berhenti ketika sandar atau jalan lurus ke arah yang dituju. Jika memungkinkan bagi dirinya menghadap kiblat pada seluruh gerakan, lakukan. Karena menghadap kiblat adalah syarat sahnya sholat fardu. Baik yang bepergian atau mereka yang menetap. Namun bila dia tidak mungkin melakukan pada seluruh gerakan, maka dia bertakwa semampunya sesuai ya dalil yang sudah disebutkan tadi. Ini semua dalam masalah sholat fardu harus. Sholat fardu harus. Kalau sholat sunnah lebih diringankan lagi, tidak harus. Ya, lebih longgar lagi tidak harus. Seorang muslim boleh mengerjakan sholat dalam semua kondisi yang disebutkan di atas kemana saja ke arah kendaraan tersebut, karena Nabi pernah sholat di atas kendaraan. Sholat sunnah.
Sholat sunnah Nabi di atas kendaraan. Berarti ketika kendaraan itu berjalan, ya ke arah mana? Arah mana saja. Itu lebih dimudahkan lagi. Baik, hukum bersandar pada sesuatu saat berdiri. Bersandar kemana? Misalnya, Mas, tembok. Mana lagi? Sandar ke kursi bisa. Jika kondisi lemah sakit boleh. Kalau kondisi normal nggak boleh. Tidak tidak boleh ketika sholat wajib. Jika sholat sunnah boleh. Boleh dalam keadaan normal terlebih sakit. Arah pandangan ya tidak boleh ke atas yang jelas ya. Hendaklah orang yang memandang ke atas langit saat sholat berhenti atau pandangan itu tidak kembali kepada mereka. Ini ancaman. Tidak boleh sholat menghadap ke atas. Dan mungkin bisa dibedakan antara imam dan makmum. Dianjurkan bagi imam untuk melihat ke tempat sujud. Imam tempat sujud. Fokus. Demikian pula makmum, kecuali jika dibutuhkan memperhatikan gerakan imam. Ya, memperhatikan gerakan imam. Ya. Ada hajat atau kebutuhan bagi makmum. Kalau imam atau munfarid sendiri melihat kemana? Ke tempat sujud itu pandangan. Ini kok nggak kelihatan ya? Ini bisa nggak bisa Mas. Geser dulu Mas. Nggak apa-apa. Ini apa ini? Rukun apa? Takbiratul ihram ya? Oh iya takbiratul ihram. Tadi udah tahu takbiratul ihram. Takbiratul ihram itu apa ucapannya? Allahu Akbar. Disebut ihram tahrimah karena apa? Kenapa disebut ihram atau tahrimah? Diharapkan melakukan hal-hal yang sebelumnya boleh karena jika dilakukan akan merusak sholatnya. Takbir yang mengharamkan segala aktivitas baik gerakan maupun ucapan yang di luar sholat. Ya, di luar sholat. Habis sholat boleh nggak? Antum ngobrol. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terus ngobrol, Mas, utangmu bayaran. Boleh nggak gitu? Nggak gitu. Astagfirullah, astagfirullah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mas, utang sampean bayar. Itu boleh nggak kira-kira? Tapi kalau belum salam, Allah, Mas, utangmu bayaran begitu. Mumpung ketemu ya, kamu ini kabur mulu gitu misalnya. Boleh nggak gitu? Kan takbiratul ihram nggak boleh. Haram ya. Atau misalnya dia bersin. Azim, alhamdulillah. Terus sebelahnya yarhamukallah. Terus yahdikumullah semoga sebelahnya imamnya. Woi, jangan ngobrol. Berisik nggak boleh. Berisik nggak boleh. Boleh nggak gitu? Nggak boleh. Kalau sudah salam boleh nggak? Oh, gitu. Paham ya? Jadi tidak boleh ada perkataan atau gerakan yang di luar sholat ketika sudah takbiratul ihram. Karena ihram itu tahrimah, diharamkan segala aktivitas di luar sholat. Ya. Membaca Al-Fatihah. Langsunglah, nanti antum baca sendiri, insya Allah sahal insya Allah. Al-Fatihah, apa hukum membaca Al-Fatihah dalam sholat, Mas Rio? Wajib. Kalau wajib berarti misalnya lupa baca Al-Fatihah, kalau wajib itu cukup sujud sahwi. Benar kan? Iya kan? Benar nggak? Kalau wajib sholat itu cukup sujud sahwi. Ini baca Al-Fatihah. Kalau lupa, kalau wajib sholat dia sujud sahwi. Hah? Oh rukun. Sudah ketemu ya? Sudah ketemu. Kalau rukun itu nggak bisa dibayar dengan sujud sahwi, nggak bisa. Harus apa? Diulangi. Misalnya rakaat pertama, sholat zuhur berapa rakaat Mas Yadi? 4 rakaat ya. Rakaat pertama lupa baca Al-Fatihah, terus gimana?
Oh, nggak perlu dibatalin. Langsung nanti di rakaat ke berapa? Keempat itu berdiri lagi, ya nanti tambah 1 rakaat lagi. Baru nanti terakhir sujud sahwi setelah salam 2 kali, kemudian salam. Paham sih? Kalau misalnya lupa, udah salam, wah tadi lupa, udah salam nih. Misalnya udah salam, udah 4 rakaat, waduh tadi lupa 1 rakaatnya nggak baca Al-Fatihah. Gimana? Nggak perlu diulang dan 4-4-nya. Antum 1 rakaat saja cukup, kemudian sampai salam, sholatnya 1 rakaat lagi tuh. Yang gantiin yang 1 rakaatnya nggak baca Al-Fatihah. Kemudian salam, sujud sahwi 2 kali, kemudian paham? Itu ruku. Ya, itu ruku. Apa dalilnya? La sholata liman lam yaqra bi Fatihatil kitab. Tidak ada sholat bagi yang tidak membaca Al-Fatihah. Udah hafal belum Al-Fatihah? Udah ya? Saking hafalnya Ustaz. Pokoknya lintasannya cepet banget. Set. Lintasannya cepet banget. Terus apa maksudnya? Antum baca Al-Fatihah. Wah, nggak tahu apa ininya. Bus gitu aja. Padahal Al-Fatihah itu penting. Kenapa dibuat sampai rukun sholat itu supaya dibaca, dipahami, dihayati. Kan minta itu. Ada permintaan berapa itu Al-Fatihah? Ada permintaan berapa? Udah dikasih tahu nih. Kita minta dalam Al-Fatihah 3. Nanti saya hijauin lah sini. Saya hijauin. Minta. Yang pertama apa? Ihdinas siratal mustaqim. Yang kedua siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. 3 permintaan. Maka terakhir kita minta apa? Kita ucapkan apa setelah ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin? Amin. Kan makanya amin. Amin itu kan karena kita doa. Ya. Baik, apakah bismillah itu bagian dari awal setiap surat? Khilaf para ulama. Yang jelas, sepakat para ulama, bismillahirrahmanirrahim itu termasuk dari Al-Quran, ayat Al-Quran. Dalam surat An-Naml, innahu min Sulaiman, innahu bismillahirrahmanirrahim. Sungguhnya itu dari Sulaiman, isinya bismillahirrahmanirrahim. Dan surat An-Naml ayat 30. Coba buktikan. Ada bismillahirrahmanirrahim dalam surat An-Naml ayat 30. Pasti ada. Berarti bismillahirrahmanirrahim sepakat para ulama itu termasuk dalam ayat Al-Quran. Cuman apakah dia masuk dalam setiap suratnya? Bagian dari awal surat atau bukan? Pendapat pertama bukan. Basmalah bukan bagian dari awal surat. Demikian juga bukan dari awal surat Al-Fatihah. Awal surat Al-Fatihah adalah Alhamdulillahirabbil alamin. Itu awalnya. Ini pendapat pertama. Sebagaimana hadis dari Anas bin Malik radhiyallahu taala anhu. Beliau mengatakan, aku pernah sholat bersama Nabi, bersama Abu Bakar, Umar, Utsman. Artinya Nabi jadi imam. Nabi meninggal, Abu Bakar jadi Abu Bakar meninggal, Umar jadi Umar meninggal, Utsman jadi imam. Namun aku belum pernah mendengar mereka membaca basmalah ketika jadi imam. Langsung alhamdulillahi rabbil alamin tanpa membaca basmalah. Ini artinya basmalah bukan termasuk bagian daripada Al-Fatihah. Pendapat yang kedua, basmalah termasuk dari Al-Fatihah. Bagaimana hadis ini? Riwayat Imam Baihaqi dalam Sunan Al-Kubra. Jika kalian membaca Alhamdulillahirrahmanirrahim, baca juga Bismillahirrahmanirrahim karena ini adalah Ummul Quran, Ummul Kitab yang ada 7 ayat. Di antaranya adalah Bismillahirrahmanirrahim. Terus gimana baca? Yang paling aman, baca Bismillahirrahmanirrahim. Perkara ustadznya atau imamnya menjaharkan Bismillah atau tidak, itu kan tetap baca Bismillahirrahmanirrahim. Walaupun tidak dijaharkan, tetap baca. Alhamdulillahirabbil alamin. Ala kulli hal, ini untuk pengetahuan antum saja ya. Jadi tidak terlalu prinsip apakah masuk
awal surat Al-Fatihah atau tidak, yang penting dibaca. Selesai. Konsekuensi kesalahan membaca Al-Fatihah, ya nggak sah salatnya. Kalau salahnya salah apa? Ada salah tuh, kesalahan ada dua. Yang fatal, yang ringan. Ya. Apa salah yang fatal? Lahn apa? Jali. Yang ringan? Khafi. Masya Allah. Mas Ahmad ini. Ya, jali. Ya. Dan khafi. Tapi kalau soal jali, ya, nah ini alhamdulillah jadi alhamdulillah. Ya. Dan kalau misalnya maliki yaumiddin, ini nggak apa-apa. Ini nggak ada salahnya. Ini ada dua riwayat. Maliki yaumiddin, maliki. Nah, ada yang dipanjangkan, ada yang dipendekkan. Ada dua riwayat. Nggak salah kalau. Ya. Tapi kalau yang lain-lain, yang memang tidak ada diajarkan, ya, harus belajar Al-Fatihah. Belajar Al-Fatihah. Sudah kan? Insya Allah ya. Sama siapa? Guru TK-nya masing-masing. Ya. Guru TK-nya. Sekarang tinggal guru SD diajarkan, guru SMP, guru SMA, guru BP. Guru BP belum ngajarin ya. Belum ya? Hah? Iya. Iya ya, belum pernah. POPB belum pernah ya. Tapi praktek dulu ya. Praktek. Berarti sudah masuk situ. Praktek sholat kan? Masya Allah sudah. Jadi antum sudah lulus itu. Kalau di BP, tapi kalau di atas, ya mudah-mudahan kita lulus, itu yang kita harapkan. Apakah makmum membaca Al-Fatihah ketika imamnya membaca Al-Fatihah? Dilihat ya. Permasalahan yang pertama, ulama sepakat jika makmumnya mendapatkan imam sudah ruku, langsung dia ruku kan, ikut ruku kan? Allahu Akbar. Ini sepakat ulama mengatakan tidak perlu membaca Al-Fatihah. Nah, antum imamnya udah ruku, baca Al-Fatihah, ya ketinggalan rukunya. Udah dapat satu, dan langsung tanpa baca Al-Fatihah sudah cukup. Tapi ketika imam belum ruku, apakah makmumnya itu baca Al-Fatihah atau tidak? Ada beberapa pendapat. Yang pertama, apa ini? Wajib baca Al-Fatihah baik sir atau jahar imamnya ya. Baik sir atau jahar. Ya. Kemudian ada yang mengatakan makmum wajib membaca Al-Fatihah pada sholat sir saja, bukan jahar. Ini yang sahih. Yang kedua. Kemudian yang ketiga, makmum tidak perlu membaca Al-Fatihah baik sir atau jahar. Karena Nabi mengatakan bahwa siapa memiliki imam, maka bacaan imam adalah bacaannya. Tapi dijelaskan oleh Syekh Albani, ini maksudnya apa? Dalam sholat jahar saja. Tapi ketika sir, ketika imamnya sir, tahu nggak sir? Sir itu yang tidak dikeraskan, maka makmum wajib membaca Al-Fatihah. Ketika imamnya membaca jahar, ya, maka dengarkan. Ini perintah dari Allah langsung ya. Ya. Mana sih? Siapa ini tadi? Wa idza quri'al Qur'an fastami'u lahu ansitu la'allakum turhamun. Ya. Allah mengatakan jika, nanti ada di situ ya. Di surat apa itu? Al-A'raf 204. Jika Al-Qur'an diperdengarkan, ya, maka diam dan perhatikan. Diam dan perhatikan. Agar engkau mendapatkan rahmat. Baik, bagi yang mereka yang tidak mampu baca Al-Fatihah. Kenapa nggak bisa baca Al-Fatihah? Mungkin mu'allaf. Mungkin mu'allaf. Belum bisa baca Al-Fatihah. Maka baca dengan tahmid. Alhamdulillah, takbir, tasbih. Yang mudah. Yang mudah. Setelah itu dia belajar. Baik, ini sudah ya. Fatihah sudah. Kemudian ruku. Gerakan ruku. Ruku adalah salah satu rukun sholat dan wajib dikerjakan bagi yang mampu.
Tata cara ruku. Nah, ini indikator ruku yang benar apa? Yang pertama ini. Telapak tangan di mana? Di lutut, direnggangkan. Kemudian yang kedua punggungnya lurus, diluruskan, tidak bengkok seperti busur panah. Lurus ya. Lurus itu berapa derajat ya kalau sudutnya itu? 90 ya. 90 itu sudut apa namanya? Siku. Ah, bagus. Siku. Tidak lancip, tidak tumpul. Nah, ini yang siku, Masya Allah. Tapi nggak perlu bawa siku ya. Dikira-kira sendiri 90 derajat. Kita berusaha seperti itu. Karena memang Nabi ya mengajarkan seperti itu. Ya, lurus. Ya. Seandainya sebuah wadah berisi air diletakkan di atas punggung Nabi, ya sallallahu alaihi wasallam ketika beliau ruku tentu air tersebut tidak tumpah. Ini gambaran rukunya Nabi saking lurusnya. Nah, ini siku ya. Kalau misalnya dia sudutnya tumpul, ya akan tumpah. Atau ya sudutnya lancip sama Baik, kepala sejajar dengan punggung, kepala ya. Kemudian pandangan mata, ya tidak ada dalil secara tegas menerangkan perihal ini, namun hendaknya seorang sholat berusaha untuk ruku dengan tata cara yang telah diterangkan pada hadis di atas. Tentu di ya tempat sujud yang lebih pasnya ya, tempat sujud. Atas jelas nggak boleh. Definisi tumak nina. Apa itu tumak nina? Secara bahasa tenang. Itmain. Ya. Secara istilah tumaknina adalah tenangnya anggota badan pada waktu tertentu dengan perkiraan melakukan wajib sholat sebelum berpindah ke gerakan sholat selanjutnya. Ya, ini tentang tumaknina hadisnya panjang ya. Jadi ceritanya ini ada orang yang sholat di depan Nabi SAW yang tidak tumaknina, yang cepat-cepat, yang buru-buru. Lalu datang kepada Nabi, salam, dijawab salamnya, disuruh ulangi. Ulangi, kamu belum sholat. Udah diulangi. Kemudian setelah sholat, kembali lagi ke Nabi, disuruh ulangi lagi. Ya, karena enggak tumak nina. Akhirnya dikasih tahu oleh Nabi SAW, jika engkau sholat, wudhunya disempurnakan, kemudian menghadap kiblat, takbir. Kemudian baca ayat Al-Quran yang mudah bagimu, ruku disertai tumak nina. Nih, ruku harus tumak nina. Lalu bangkit dari ruku, iktidal dengan berdiri. Kemudian sujud dengan tumak nina. Bangkit dan duduk di antara sujud juga tumak nina. Kemudian sujud kembali disertai tumak nina. Kemudian bangkit dan duduk serta tumak nina. Tumak nina terus semua. Tenang ya. Di mana kadar tumak nina itu? Di sini jelaskan. Ya. Kadar tumak nina tidak melakukan gerakan apapun pada anggota tubuh ketika melakukan suatu gerakan. Misalnya ruku. Tadi ruku sudah dikasih tahu kan tangannya di mana, punggungnya di mana, kemudian kepalanya bagaimana, pandangannya bagaimana. Ya itu dulu semuanya dilakukan, tidak ada gerakan-gerakan lainnya. Ya, garuklah, nguaplah. Allah, gitu. Ini enggak megang misalnya. Coba misalnya. Ruku saking ngantuknya dia nguap sampai Allah liman hamidah. Ya berarti belum ruku itu. Maksudnya praktekin Mas. Pas nguap terus ruku gitu. Ya. Iya itu. Berarti belum ruku dia karena tangannya belum di atau dia nyari apa gitu. Gatel apa. Allah Akbar. Bisa ruku 90 derajat tapi dia enggak pegang lutut. Nah, belum itu, belum tumakninah itu. Bener. Atau dia sudah gerakan cuman kurang 90 misalnya. Dan pandangan misalnya ke atas. Dia belum tumakninah. Nah, belum tumakninah. Ini di antara kadar tumakninah ya.
Terus apa? Batas tumakninah adalah posisi diam sejenak seorang yang sholat hingga tenang anggota tubuhnya hingga memisahkan antara gerakan sebelum dan sesudah. Ada pemisahnya, ada pembedanya ketika berdiri, ruku, bukan hanya bungkuk saja. Ya, ruku betul-betul beda antara berdiri dan ruku. Ini berdirinya juga nunduk, rukunya juga nunduk. Nah, beda. Kemudian gerakan sholat meskipun membaca bacaan yang diwajibkan. Ya. Jadi ketika ruku minimal baca subhana rabbiyal azim. Itu selesai. Allahu akbar sami Allah. Baru belum selesai. Udah sami Allah. Wah, itu berarti tinggal tumanina. Allahu akbar sami Allah. Itu belum subhana rabbiyal azim. Itu cara mengkadar ya. Kita kadarnya gimana sih tumanina? Ustaz, ini jangan ditanya lagi. Ini di sini. Ustaz, tumanina itu gimana Ustaz? Ini. Kemudian batasan tumanina adalah diamnya anggota tubuh sekedar membaca tasbih 1 kali sudah. Dalilnya hadis riwayat Imam Bukhari dan Muslim. Mau habis Mas. Ya. Ini ruku ya? Habis ruku kayaknya mudah-mudahan selesai deh. Aman, Nggak apa-apa, konsen. santai. Langsung aja, Ustaz. Ya, Nggak apa ya? insyaallah. Antum enggak? Kalau baterainya habis laptopnya masih di cas. Kalau antum baterainya habis Anda nggak tanggung jawab. Mas Rio nggak bawa baterainya. Baterainya nggak keluar soalnya. Iya, aja. Betul. Baik, ini dalil apa ini? Dalil apa ini? Tak ketok. Samping ya. Hah? Di titik ini kosong. Gimana Mas? Kosong. I'tidal dan tumanina. Oh gitu diketik gitu. I'tidal dan tumanina. Tadi ruku ya sudah ya selesai ya. Sekarang i'tidal. Antum tahu gerakan i'tidal? Ya, bangkit dari ruku. Apabila beliau mengangkat kepalanya, beliau tegap hingga ruas tulang belakang kembali ke posisinya. Sami Allahu liman hamidah. Jadi tegak, berdiri lagi. Posisi standar i'tidal, gerakan tidak mencondongkan badan. Gerakan jauh dari batas ruku. Sama halnya dengan batasan berdiri ketika sholat, yaitu dengan berdiri menegakkan tulang belakang. Jika bungkuk condong sedikit, sekiranya tidak dianggap berdiri, maka tidak sah. Hati-hati kalau ada masih condong sedikit saja. Ya, bisa jadi tidak sah. Ini menurut Syafi'iyah seperti itu, lebih ketat lagi ya. Meluruskan dan menegakkan badan hingga anggota tubuh kembali pada posisi semula. Ya, tumakninah ketika i'tidal ya tenang. Ya, kemudian bisa membaca Rabbana yang paling pendek. Rabbana lakal hamd. Rabbana walakal hamd. Allahumma Rabbana walakal hamd. Yang paling pendek Rabbana lakal hamd. Minimal itu, minimal. Ya. Mau. Apa hukumnya membaca Sami Allahu liman hamidah? Wajib. Kalau lupa sujud sahwi ya. Tetap sah ya, tetap sah. Itu bedanya wajib sama
Diwajibkan bagi munfarid, imam, dan makmum untuk makmum bisa mencukupkan dengan bacaan imam. Tadi. Nah, ini variasi doa i'tidal. Ketika Allahu liman hamidah, ya, maka makmum bisa mencukupkan dengan bacaan imam. Langsung dia membaca Rabbana lakal hamdu. Tapi saya lebih condong ke yang baca, makmumnya. Sami Allahu liman hamidah, dia baca. Sami Allahu liman hamidah Rabbana lakal hamdu. Bagaimana diterangkan oleh Syekh Albani dalam kitab sifat salat Nabi sallallahu alaihi wasallam min takbiri ila taslimi ka'annaka tarah. Baik. Sami Allahu liman hamidah hukumnya, dan ini bacaan setelah sami Allahu liman hamidah. Mau pilih yang mana? Ini yang paling pendek, Rabbana lakal hamdu. Rabbana, nah bedanya cuma wa. Tambahin satu huruf. Tambah di sini Allahumma Rabbana lakal hamdu atau Allahumma Rabbana wa lakal hamdu. Dan masih banyak lagi. Ya. Dan masih banyak lagi. Ya. Jadi kalau antum bosan dengan satu bacaan ini, bacaan yang lain ya bisa dibaca. Baik, sujud dan tumak ninah. Kalau saya tadi bahasanya bosan ya, mudah-mudahan nggak bosan ya, walaupun dengan satu nggak bosan. Bukan bosan bahasanya, supaya lebih menggerakkan apa namanya kekhusyuan dan otak kita. Kalau yang dibaca itu saja biasanya lewat begitu saja, ya, lewat. Sujud dan tumak ninah. Loh, ini sudah sampai sujud ya. Lalu sujudlah sampai benar-benar tumak ninah. Anggota sujud apa ini? Hening. Rasulullah SAW bersabda, aku diperintahkan untuk melaksanakan sujud dengan 7 tulang anggota sujud. Nah, yang pertama kening. Beliau lantas memberi isyarat dengan tangannya menuju hidung. Berarti kening dan hidungnya. Tempelin. Satu, hitungannya. Kedua, telapak tangan. 3, kedua lutut. 5, ujung jari kaki. 7, dan tidak boleh menggulung pakaian. Pakaiannya terurai begitu saja, nggak usah digulung. Mengikat rambut, kalau memang rambutnya panjang, nggak usah diikat. Ya. Kalau panjang, kalau nggak panjang, jenggotnya nggak usah diikat. Ya. Rambutnya pendek, jenggotnya ya, yang panjang. Mana ada jenggot diikat ya? Ada nggak itu? Oh ada ya, ada ya. Nggak usah diikat, biar ikut sujud jenggotnya. Rambutnya juga sama. Kalau dia panjang. Baik, apa Imam Nawawi mengatakan hikmahnya adalah agar rambut itu ikut Baik, hukum tidak menempelkan hidung ketika sujud. Ya. Ya, pokoknya amannya ditempelkan aja ya. Tidak sah sholat orang yang tidak menempelkan hidungnya di tempat sujud sebagaimana dia tempelkan keningnya. Ini hadis Rasulullah SAW bersabda, tidak sah sholat orang yang tidak menempelkan. Lagi. Para ulama sepakat bahwa menempelkan hidung bersama kening disukai. Mereka berbeda pendapat tentang kewajibannya. Wajib atau tidak wajib. Ya. Baik. Ada yang mengatakan hukum tidak sujud. Nah, ini nanti baca sendiri ya. Ya, maka seandainya seorang meninggalkan salah satu dari anggota sujud tersebut, maka sholatnya tidak sah. Nah, ini yang lebih aman ya. Ya, 7 anggota tersebut diberikan haknya untuk sujud, itu lebih aman. Kemudian tumakninah ketika sujud, kadarnya, kemudian
saat turun sujud apakah tangan dulu atau lutut dulu, tidak jadi masalah. Apakah tangan dulu atau lutut dulu, tidak jadi masalah. Ya. Bagaimana fatwa Imam Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah rahmatan wasi'ah. Lanjut. Tata cara sujud. 7 anggota ditempelkan, sikunya diangkat. Sikunya diangkat, ketiaknya dibuka, pahanya tegak lurus. Paha tegak ya. Tegak lurus. Tidak terlalu condong kayak orang mau push up. Ya, tegak lurus. Ya. Jadi gini paha, ini kaki. Kemudian menempelkan tumit kaki dan menegakkan telapak kaki. Telapak kakinya ditegakkan, kemudian tumitnya ditempelkan. Ya, kakinya ditempelkan. Ini sujud yang benar. Kesalahan ketika sujud. Lengan menempel ke lantai. Atau menempel ke lambung. Lengan menempel ke lantai. Ini di lantai. Kemudian apalagi ini kesalahannya tidak juga mengumpulkannya, yaitu menjauhkan kedua sikunya dari kedua lambung. Jadi sikunya ditempelkan ke lambung, ini juga salah. Dijauhkan. Jari jemari tidak dirapatkan, berarti direnggangkan. Dan jari jemari kaki tidak ditegakkan dan tidak dihadapkan ke kiblat. Jari jemari kaki menghadap kiblat. Masya Allah, ini berarti detail ya. Gimana? Sholat kita semua semoga bisa diperbaiki. Ya, ini gunanya murojaah, ini bacaan sujud. Gerakan yang paling baik adalah gerakan sujud. Dan posisi seorang hamba dekat dengan Tuhannya, dengan Allah Subhanahu wa taala ketika dia fa'aktsiru fihi doa, maka Nabi berpesan perbanyaklah di dalam sujud itu berdoa. Ini doanya banyak, subhana rabbiyal a'la yang paling pendek. Tambah lagi subhana rabbiyal a'la wa bihamdi. Apa sih artinya subhana rabbiyal a'la? Subhana artinya apa? Maha suci Rabbu. Al-a'la apa artinya? Yang maha. Ketika kita meletakkan anggota tubuh yang paling mulia, wajah, ya, di lantai di bawah, lalu kita mengucapkan subhana rabbiyal a'la, meninggikan Allah Subhanahu wa taala, mensucikan Allah Azza wa Jalla. Ya, dan bacaan yang lain banyak. Banyak sekali. Subuhun quddus rabbul malaikati wa ruh, subhanakallahumma rabbana wa bihamdika allahumma ighfirli, allahumma laka sajadtu wa bika amantu wa laka aslamtu, sajada wajhiya lillazi khalaqa wa sawwara wa syaqqa sam'a wa basara, tabarakallahu ahsanul khaliqin. Terus ada lagi Allahumma laka sajadtu wa bika amantu, dan seterusnya banyak ya. Coba lihat caranya. Ya, banyak. Ini bacaan terakhir. Nah, ini bacaan terakhir khusus untuk antum. Silahkan. Semoga murojaahnya bermanfaat. Sebentar kan? Nggak ada sejamnya? Ada sejam nggak? Ada ya. Jamnya nyantai kan? Nggak terlalu cepat kan? Alhamdulillah. Hah? Dan ini adalah murojaah terakhir. Nanti pekan depan ada evaluasi. Dan kenaikan tingkatnya. Kenaikan juga. Semoga bermanfaat. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Cukup ya? Namanya murojaah. Tidak ada pertanyaan. Pertanyaannya ini ya, pertanyaannya antum jawab aja. Dan silahkan murojaah sendiri lagi. Scan, udah? Udah. Nah, di sini langsung ke kanan aja nih. Pakai sinyal ya. Sinyal.
Iya, kalau itu gerakannya berlebih, itu sujudnya setelah salam. Kalau gerakannya kurang, itu sujud sahwinya sebelum salam. Iya, betul. Dua kali, betul. Sahih. Kita tutup dengan kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pamit Ustaz. Assalamualaikum. Nah, Jazakallah Ustaz izin. wa iyyakum barakallahu fikum. Masyaallah.